Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah sehat semua. Jadi sudah olahraga juga. Ustazah harap hari ini masih semangat belajar. Oke, hari ini ada yang tidak hadir. Ada yang oke. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucapkan Ista'inna Bismillahirrahmanirrahim. hari ini kita belajar apa? IPA. Masih ingat materi kemarin? Masih. Kemarin? Rangkaian seri dan paralel. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kemarin tentang hambatan listrik. Kalau kemarin kita membuat rangkaian hambatan seri dan paralel, hari ini kita akan mempelajari tentang hambatan jenis. Hambatannya itu sendiri. Oke, siap? Siap. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan nanti kalian saksikan dulu video ini agar kalian mengetahui untuk apa sih kita belajar hambatan listrik. Kereta yang terangkat secara magnetis merupakan hal yang umum saat ini. Namun, kereta maglev yang dikembangkan Central Japan Railway Company cukup unik dan unggul dari kereta lainnya. Berjalan dengan kecepatan lebih dari 600 km per jam, kereta ini telah mencapai status kereta tercepat. Kereta ini menggunakan magnet superkonduktor. Itulah sebabnya disebut SC Maglev. Oke, jadi video tadi itu adalah salah satu aplikasi teknologi tentang hambatan listrik, yaitu bahan superkonduktor. Lalu untuk apa kita di kehidupan sehari-hari manfaatnya? Minimal dengan belajar hambatan listrik nanti kalian bisa paham tentang konsepnya, sehingga kita bisa lebih berhati-hati ketika berkontak langsung dengan listrik. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan sifat bahan. Ada bahan yang menghantarkan listrik, ada yang tidak, dan sehingga kita bisa memanfaatkan benda-benda atau bahan listrik. Pada pertemuan kali ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Menganalisis hubungan panjang kawat, diameter kawat terhadap hambatannya, dan menganalisis juga jenis bahan, jenis kawat terhadap hambatannya. Oke, untuk memulai pembelajaran, Ustazah punya sebuah berita. Silakan kita. Kabar selanjutnya pemirsa, akibat kabel menjuntai, 2 orang warga pejalan kaki di Jalan Prancis Kosambi Timur, Kabupaten Tangerang Banten tersambut listrik. Oke, berita apa yang tadi? Warga yang terkena listrik dan meninggal dunia. Nah, itu ngeri sekali. Jadi kira-kira dari permasalahan atau dari berita ini, apa pertanyaan yang muncul di benak kalian? Silakan angkat tangan. Boleh. Yuk, Elza. Proses bagaimana sih yang terjadi sehingga warga tersebut dapat tersentuh? Oke, bagaimana sih prosesnya sehingga warga tersebut bisa tersengat listrik? Boleh. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada, lanjut ya. Ada satu lagi berita. Nah, sekarang kalian buka HP-nya. Oke, Ustazah kirim link tentang berita online. Silakan kalian, negara Indonesia ataupun dunia itu sedang menggalakkan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, di sini ternyata permintaan tembaga itu menjadi meningkat. Kira-kira muncul pertanyaan apa? Oke, silakan bisa. Kenapa harus tembaga yang digunakan? Kenapa tidak besi? Oke, mengapa harus tembaga? Boleh. Kenapa tidak apa? Besi. Padahal besi juga bisa yang dibuat untuk kawat atau
emas dan logam-logam yang lainnya. Nah, ini nanti kalian akan tulis atau kalian akan tulis pertanyaannya di LKPD yang akan Ustazah bagikan. Nah, sebelumnya Ustazah akan bagi kelompok terlebih dahulu. Oke, Ustazah bagi kelompok, silakan nanti berpindah sesuai kelompoknya. Kelompok lampu gemoy, Nisa, Yunda, Fatia, Wulan, Kaila. Silakan berpindah sesuai kelompok. Silakan mulai dieksplor alat bahannya, kemudian ditulis langkah-langkahnya dan dibuat percobaannya. Kalau sudah, kalian isi datanya. Ujung besi, kawat, ujung kawat, tempelkan ujung multitester pada Silakan berpindah ke meja berikutnya lagi untuk melaksanakan. sendok logam, Sekarang siapa yang mau presentasi? Siapa yang presentasi? Oke, silakan. Sini. Yang lain, kalau ketika temannya presentasi, yang lain diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil percobaan penyelidikan dan diskusi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua jenis pada berdasarkan kemampuan antara listrik, yaitu konduktor dan isolator. Oke, silakan ada yang mau memberi tanggapan dari kelompok lampu gemoy? Oke, silakan. Bagaimana cara menghindari kesamaan listrik? Pegang stop kontak, usahakan tangan dan basah. Oke, silakan di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau kalian amati dari sebagian besar logam tadi adalah penghantar listrik ya. Nah, tadi kalau kalian amati ada perbedaannya langsung nggak? Ada yang terang, ada yang redup ya. Artinya tadi ternyata walaupun sama-sama logam, itu ternyata kemampuan menghantarkan listriknya itu juga berbeda. Apa hubungannya dengan hambatan listrik? Hambatan jenis yang kalian coba tadi. Tadi ada yang kalian ukur kawat jenis besi, kawat apa lagi seperti sekring, ada kawat tembaga. Dari hasil percobaan kalian tadi, hambatan jenisnya kecil yang mana? Kawat tembaga. Itulah tadi makanya menjawab pertanyaan yang di berita tadi. Mengapa tembaga yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kabel? Karena ternyata memiliki hambatan yang sedikit. Tembaga memiliki hambatan yang kecil ketika diukur, sehingga ketika dialiri arus listrik maka listriknya arusnya akan mengalir dengan cepat dan nyala lampunya menjadi lebih terang. Yang ada yang disebut dengan, setelah beri tambahan ya, ada yang disebut dengan bahan semikonduktor yang tidak kita lakukan dalam percobaan. Nah, bahan semikonduktor ini adalah bahan yang ketika di suhu tertentu, misalnya suhu tinggi, dia
dia menjadi konduktor. Tapi ketika di suhu yang sangat rendah atau dingin, itu dia akan menjadi isolator. Contohnya adalah tungsten sebagai bahan pembuatan lampu. Nah, selain lampu juga banyak bahan-bahan yang digunakan dalam alat-alat komputer, elektronika itu banyak menggunakan bahan semikonduktor. Dan bahan yang tadi, yang sebelumnya di awal pembelajaran tadi, bahan superkonduktor itu juga digunakan dalam teknologi-teknologi masa kini, salah satunya teknologi transportasi dalam membuat kereta api atau kereta. Oke, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi ada beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi lambatan kawat. Yang pertama adalah panjang kawat, kemudian luas kawat, dan ketiga adalah hambatan kawat. Semakin panjang kawatnya, hambatannya semakin besar. Oke, kelompok teraktif hari ini adalah kalau udah istirahat. Ini kelompok kalian juga bagus, jadi Ustazah juga kasih IP-nya. Tapi satu hiburan, ini ada hiburan sama-sama, bagi-bagi ya, isinya banyak kok. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan melakukan tes kognitif atau pengetahuan. Jadi silakan dirapikan alat percobaannya, bukunya disimpan, dan dikeluarkan HP-nya. Grade-nya? Rizkia. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Apakah menyenangkan? Oke, apakah kalian mendapat pengetahuan yang baru? Apakah minggu depan pengen nyoba lagi? Kita akan belajar tentang penggunaan energi listrik. Minggu depan kita akan tetap berada pada kelompok yang sama. Tugasnya adalah membawa rekening listrik. Ya, rekening listrik. Satu kelompok, satu saja rekening listriknya. Oke, siap? Oke, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada kalian atas kerjasama dan partisipasinya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelas ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka